Acne vulgaris oleh Ruth Pamela Sudianto. Pendahuluan. Acne vulgaris merupakan penyakit kulit obstruktif inflamatif kronik pada kelenjar pilosebacea. Terjadi pada 79–95% remaja dan merupakan salah satu diagnosis yang paling sering ditegakkan. Acne vulgaris dapat menjadi masalah yang lebih serius, yaitu menjadi masalah psikologis dan emosional, seperti ansietas, depresi, kelainan medis akibat psikologis, bahkan dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Definisi. Definisi dari acne vulgaris adalah penyakit kulit obstruktif dan inflamatif kronik pada folikel pilosebacea yang umumnya terjadi pada masa remaja. Dikarakterisasi oleh seborea, komedo, papul, pustul, nodul, dan terdapat skar pada beberapa kasus. Epidemiologi. Pria lebih jarang terkena acne vulgaris daripada wanita, dan apabila digolongkan menurut umur, dewasa adalah yang paling jarang terkena acne vulgaris, diikuti oleh prepubertas, dan remaja adalah golongan usia yang paling sering terkena acne vulgaris. Etiologi. Etiologi dari acne vulgaris adalah bakteri P. acnes, kadar androgen serum dan sebum yang tinggi, faktor resiko yaitu merokok, makanan, dan paparan sinar matahari. Patogenesis. Sel epitel folikular berdiferensiasi secara abnormal. Terjadi adesi yang lebih kuat sehingga perkembangan sumbatan hiperkeratotik atau mikrokomedo meningkat, lalu membesar dan membentuk komedo terbuka atau tertutup. Apabila ditambah peningkatan androgen, akan terjadi peningkatan sebum juga, lalu akan menjadi membesar dan ruptur sehingga menimbulkan respon inflamasi. Bakteri P. acnes yang berproliferasi menstimulasi infiltrasi dari sel imun, sehingga merusak dinding folikuler dan menyebabkan pecahnya lipid, komponen seluler, dan bakteri ke dermis sekitar. Terjadi respon inflamasi lokal yang menyebabkan bentukan papul. Jika reaksi inflamasi lebih hebat, muncul pustul. Manifestasi klinik. Manifestasi klinik yang sering terjadi adalah berupa erupsi kulit polimorfi dengan gejala predominan salah satunya komedo, papul yang tidak beradang, pustul nodul, dan kista yang beradang, dapat disertai rasa gatal. Predileksinya ada di muka, bahu, dada, lengan bagian atas, dan punggung bagian atas. Diagnosa. Untuk menegakkan diagnosa dapat dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi adalah dari segi estetis, yaitu dapat terjadi skar atau jaringan parut, lalu terdapat masalah psikologis seperti ansietas, depresi, ketidakpuasan terhadap tubuhnya, dan rendahnya rasa percaya diri. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis adalah berupa penghitungan lesi dengan fotografi fluoresen, fotografi polarized light, mikroskopi video, dan pengukuran produksi sebum, analisis komposisi lemak di kulit, pemeriksaan terhadap mikroorganisme P. acnes, Staphylococcus epidermidis, dan Pittosporum ovale. Diagnosis banding. Diagnosis banding yang dapat diberikan selain dari acne vulgaris adalah acne venenata, acne comedona, erupsi acneiformis. Penata laksanaan, yaitu dengan menjaga kebersihan kulit dan menghindari faktor risiko. Dapat juga diberikan retinoid topikal, yaitu untuk komedolitik dan antiinflamasi, diberikan juga antibiotik sistemik maupun topikal. First line yang digunakan untuk menggantikan tetrasiklin adalah doxycycline dan minocycline. Diberikan juga benzoyl peroksida untuk antimikroba dan komedolitik lemah, kontrasepsi oral, dan juga terapi topikal, chemical peel, dermabrasi laser, dan dermal grafting untuk skar acne. Prognosis. Prognosis dari skar acne adalah baik, namun sering meninggalkan bekas. Terima kasih.